Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Tandi Andrian Dondoko. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya dalam sistem pengendalian manajemen untuk memenuhi ujian akhir semester eh, pada matkul sistem pengendalian manajemen. Jadi, sebagai pengantar, secara umum pengukuran kinerja keuangan merupakan proses penentuan efektivitas operasional suatu organisasi secara periodik berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dengan kata lain, pengukuran kinerja keuangan ini menjawab pertanyaan, apakah organisasi telah berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditentukan. Tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, kemudian mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya, serta mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimiliki. Dalam teori keuangan modern, tujuan utama perusahaan itu bukan sekedar menghasilkan laba, melainkan memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Nah, nilai perusahaan pada jangka panjang itu pada dasarnya ditentukan oleh nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Artinya, suatu keputusan dianggap baik apabila meningkatkan nilai perusahaan, bukan hanya meningkatkan laba dalam tahun berjalan. Jadi secara ideal ukuran kinerja yang digunakan perusahaan itu harus meningkat ketika nilai perusahaan meningkat dan menurun ketika nilai perusahaan menurun. Kemudian untuk pengukuran kinerja berbasis pasar. Salah satu cara untuk mengukur penciptaan nilai ini adalah dengan menggunakan ukuran berbasis pasar. Contohnya kayak harga saham, return pemegang saham atau total shareholder return. Nah, keunggulan pengukuran pasar ini sifatnya looking forward nih. Jadi harga saham ini mencerminkan ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan di masa depan, termasuk risiko dan peluang pertumbuhan. Nah, tapi pengukuran berdasarkan pasar ini eh, terdapat beberapa keterbatasan atau kelemahannya. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, suku bunga, lalu ada juga bahkan sentimen pasar. Jadi tidak sepenuhnya berada dalam kendali manajemen. Nah, fluktuasi jangka pendek di pasar ini dapat menemukan sinyal yang kadang-kadang menyesatkan. Karena itu ukuran pasar ini kurang begitu tepat digunakan sebagai satu-satunya dasar evaluasi kinerja manajer. Kemudian ada lagi pengukuran kinerja berbasis akuntansi. Jadi sebagian besar perusahaan ini menggunakan ukuran berbasis pengukuran kinerja berbasis akuntansi, kayak laba bersih, return on asset, return on equity, atau return on investment. Nah, keunggulannya adalah data tersedia secara rutin melalui laporan keuangan. Biasanya relatif objektif dan udah terstandar, mudah dipahami oleh manajer dan lebih dapat dikatakan oleh unit yang dinilai. Karena alasan tersebut, laba akuntansi sering dijadikan indikator utama keberhasilan manajemen. Tetapi tentunya ada kelemahan juga, sama seperti yang pengukuran kinerja berbasis pasar tadi ya. Laba akuntansi ini tidak selalu mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya. Banyak banyak alasannya. Beberapa di antaranya kayak berbasis transaksi historis dan lebih fokus pada nilai masa lalu, bukan di sekarang atau masa depan. Kemudian tidak sepenuhnya memperhitungkan biaya modal sendiri. Kemudian mengambilkan risiko yang melekat pada investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian dipengaruhi juga oleh metode akuntansi yang digunakan. Selain itu kayak cenderung konservatif dan kurang mencerminkan nilai aset tidak berwujud seperti reputasi, goodwill, dan lain-lain.
Akibatnya apa? Akibatnya laba bisa saja meningkat, tetapi nilai perusahaannya tidak meningkat secara signifikan. Jadi nggak match. Seperti itu. Kemudian miopia investasi dan operasi. Jadi salah satu dampak penggunaan pengukuran akuntansi adalah munculnya miopia manajerial, yaitu kecenderungan manajer untuk fokus pada kinerja jangka pendek. Misalnya, manajer ini menunda investasi yang sebenarnya di masa depan ini menjanjikan atau memiliki net present value atau NPV positif karena investasi tersebut menurunkan laba tahun berjalan. Contoh lainnya adalah pengurangan anggaran terkait penelitian dan pengembangan, pelatihan karyawan, atau pemasaran demi meningkatkan laba jangka pendek. Karena tadi fenomena ketika manajer fokus pada laba jangka pendek. Jadi miopia ini muncul karena sistem insentif dan evaluasi lebih menekankan pada pencapaian laba periode daripada penciptaan nilai jangka panjang. Kemudian return on investment adalah salah satu ukuran kinerja paling populer. Jadi ini adalah pengukuran kinerja yang terakhir, di mana rumus dari ROI sendiri adalah laba operasi dibagi investasi yang dilakukan. Jadi ROI ini mengukur seberapa efisien suatu divisi investasi dalam suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Keunggulan ROI ini adalah kemudahannya untuk dibandingkan antar divisi dan antar periode. Tentu, eh, pengukuran kinerja berbasis ROI ini juga memiliki kelemahan yang bisa dikatakan signifikan. Masalah utama ROI ini dapat mendorong optimisasi yang terjadi ketika keputusan yang menentukan divisi justru merugikan perusahaan secara keseluruhan. Sebagai contoh, suatu divisi memiliki ROI 20%, kemudian terdapat proyek baru dengan ROI 15%, sedangkan biaya modal perusahaan hanya 10%. Secara ekonomi, proyek tersebut seharusnya diterima karena menghasilkan nilai tambah. Namun jika proyek diterima, ROI divisi akan turun dari 20% menjadi lebih rendah. Nah, manajer divisi ini kemungkinan akan menolak proyek tersebut dan menjaga angka ROI. Jadi inilah contoh bagaimana ukuran kinerja yang nggak tepat dapat mendorong perilaku yang tidak selaras dengan tujuan perusahaan. Begitu. Jadi ada potensi distorsi perilaku dari suatu manajer atau divisi. Nah, untuk mengatasi kelemahan ROI itu digunakan pendekatan laba residual, di mana rumus dari laba residual adalah laba operasi dikurangi biaya modal yang dikali dengan investasi yang dilakukan. Nah, jika laba residual ini positif, berarti divisi menciptakan nilai melebihi biaya modalnya. Nah, keunggulannya adalah kenapa kita menggunakan laba residual sebagai solusi adalah selaras dengan konsep penciptaan nilai. Kemudian yang tadi mengurangi kecenderungan suboptimisasi serta mendorong manajer menerima proyek yang menghasilkan nilai tambah meskipun ROI relatif lebih rendah. Ya, itulah kuncinya. Kemudian implikasi bagi sistem pengendalian manajemen dari pembahasan yang saya paparkan dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen ini harus dirancang secara hati-hati. Jika ukuran kinerja terlalu terfokus pada laba jangka pendek, maka manajer akan berperilaku jangka pendek. Nah, jika ukuran kinerja tidak selaras dengan penciptaan nilai bagi sebuah perusahaan, maka akan terjadi distorsi keputusan. Oleh karena itu, banyak perusahaan modern yang tidak hanya menggunakan ukuran keuangan, tapi juga mengkombinasikannya dengan ukuran keuangan seperti balance scorecard. Jadi pendekatan itu memungkinkan perusahaan untuk menilai kinerja secara lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Jadi, sebagai penutup, pengukuran kinerja keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pengelolaan manajemen, namun tidak semua ukuran mampu mencerminkan penciptaan nilai yang secara sempurna. Laba akuntansi memiliki keterbatasan konseptual, ROI rentan menimbulkan miopia dan suboptimisasi, dan laba residual lebih selaras dengan teori keuangan modern karena memperhitungkan biaya modal. Dengan demikian, perusahaan perlu memilih dan merancang sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya mengejar angka jangka pendek, tapi juga mendukung penciptaan nilai jangka panjang.
Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.